Anaknya, iya makanya anaknya ngapain dimasukin ke sekolah Kristen katanya. Padahal kan mereka nggak tahu alur yang tadi gitu loh. Kenapa dia bisa masuk Kristen? Kenapa dia bisa sekolah di Kristen? Bahkan nanti kita rencana ya Beb ya, kalau sampai kita jadi pindah negara lagi, pindah kota. Mau mana Kamerun? Kita ahad. Ehad bahasa Ibrani, ahad bahasa Arab. Kul huwallahu ahad sama Adone Elohenu Adone Ehad. Sama, artinya sama. Ya. Nanti di sini ada lagi ayat bunyinya apa? Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Sama nggak sama lam yalid walam yulad? Nanti ada lagi Keluaran 9:14 bilang tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku Tuhan di bumi. Sama nggak dengan walam yakulahu kufuwan ahad? Sama. Masih ada kesamaan dengan Quran, walaupun di dalamnya sudah bercampur dengan kebatilan, karena orang Yahudi dulu sudah rubah-rubah, tapi pesan daripada Tuhan itu masih ada dan sama dengan Quran. Oke, ini pertama nih perjanjian lama nih, asalnya dari sini tapi udah diterjemahin lewat bahasa Yunani ya. Yang di perjanjian baru, nah ini yang dipercaya oleh Kristen. Sekarang. Yang ini kenapa nggak dipercaya lagi? Karena di sini ada ajaran yang ini udah batal. Siapa yang ngajarin ini batal? Paulus, bukan Yesus. Kalau yang menceritakan tentang Yesus di sini cuma 4 kitab nih, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Menceritakan tentang Yesus dari lahir sampai disalib sampai bangkit. Ini cuma 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi setelah ini adalah surat-surat dari Paulus. Ada 13 surat-surat Paulus di sini yang ngajarin bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan yang ini perjanjian lama. Oke. Baru tahu gue nih lihat nih. Ini Wagwan harus tahu nih. Kalau nggak tahu ini, ya nggak akan bisa berdiskusi sama mereka. Kecuali kalau Wagwan dan Silvi ya silahkan gitu. Ya mau bebas-bebas aja ya silahkan. Tapi kalau kita bisa berdiskusi mereka dengan ilmu seperti ini, insya Allah mereka dapat hidayah. Siapa tahu mereka bisa terbuka pikirannya. Kan gitu. Ini gue bukan buka rahasia nih depan YouTube. Tapi inilah yang kita pelajarin. Karena anak-anak itu ya, waktu aku bilang gini, Yesus itu ya, di Al-Quran ada loh, Ci. Aku bilang gitu kan, anakku kan. Itu dia agamanya Islam loh, aku bilang. Ah, masa? Katanya. Anakku bilang gitu. Terus kamu masa menyembah manusia? Terus aku pernah bilang gini, ini sebenarnya agak-agak sensitif juga ya. Terus kalau misalnya Yesus juru selamat kamu, kenapa dia nggak nolong dirinya sendiri? Aku bilang gitu. Terus malah anakku ngomong gini, terus mama kenapa sembayangi tembok katanya? Tembok? Makanya itu Ka'bah dibilang tembok. Menghadap. Aku bilang itu menghadap Ci, itu kiblat. Bukan nyembah temboknya. Bukan. Ini sama kayak bapaknya dulu ngomong kayak gitu juga. Waktu masih Konghucu. Orang Yahudi juga kalau doa di tembok ratapan juga ngadap tembok, apa mereka nyembah tembok? Enggak. Itu dia makanya. Nah, tapi sekarang yang penting begini. Di dalam 4 yang cerita tentang Yesus ini diceritakan Yesus disunat. Oh, ada di sini? Ada. Ya. Orang Kristen ada yang sunat tapi kebanyakan enggak. Oke. Di sini ceritanya Yesus puasa. Orang Kristen bukan Ramadan tapi puasanya 40 hari malah. Oke. Orang Kristen ada yang puasa tapi kebanyakan enggak. Oke. Di sini Yesus nggak makan babi karena dia ikut hukum Taurat yang di sini. Yesus nggak makan babi di sini. Orang Kristen ada yang nggak makan babi tapi kebanyakan enggak. Oke. Di sini juga Yesus sholatnya sujud. Sholatnya sujud. Bahkan ada di sini. Ada di sini. Mau baca? Mau tunjukin. Coba. Makanya harus belajar ini. Kalau lu nggak tahu ini, terus nggak bisa membandingkan, ngomong sama mereka nggak nyambung. Gitu. Tapi kalau di sini lu baca begini. Yang mana nih? Nih. Ini ya? Yang merah. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Terus? Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Terus? Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Terus? Maka ia maju sedikit lalu sujud. Lalu apa? Lalu sujud. Dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Mana nih? Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lalu sujud. Sujud.
Jadi Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus nggak makan babi, Yesus sujud. Ceritanya di sini kan Yesus disalib. Ketika disalib diturunkan jenazahnya dikafanin. Oh, Ada. ada juga. Mana? Nah kan nggak tahu kan, karena nggak tahu kan jadi susah ngomongnya nih. Oh, ini yang hijau nih. Menjelang malam datanglah seorang kaya, seorang kaya ya, orang Arimatea yang Terus? bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya dan Yusuf pun mengambil mayat itu, iya bener, Hah? mengafaninya. Mengafani. Kalau di Islam kan di Quran disebutkan Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, ya kan? Kalau di sini diceritakan Yesus. Kita tidak mempercayai bahwa Yesus yang dibunuh dan disalib, tapi siapapun itu jenazahnya dikafanin. Benar. Oke. Sekarang Yesus sujud, Yesus nggak makan babi, Yesus disunat, Yesus puasa, jenazahnya dikafanin. Tanya sama anak-anaknya, umat beragama apa yang cowoknya disunat, puasa, nggak makan babi, sholatnya sujud, dan mati dikafanin? Umat beragama apa? Tapi anak saya Ricci itu udah disunat. Oke, disunat. Oke, nggak apa-apa. Karena kan dulu kan, sebelum minta murtad kan. Tapi dengan 5 hal seperti ini, ajak mereka berpikir, umat beragama apa sekarang yang disunat, nggak makan babi, sujud, puasa, dan dikafanin? Ayo, kan mereka bisa mengamati kan, umat beragama apa yang seperti ini. Kalau mereka menyembah Yesus, Yesusnya begini perbuatannya. Berarti kalau begini Yesus Muslim atau bukan? Muslim sih. Nah gitu. Kita umat Islam, cowoknya disunat, nggak makan babi, sholat sujud, puasa, mati dikafanin. Lah berarti kita ngikutin Yesus berarti. Sedangkan orang Kristennya sendiri malah nggak ngikut Yesus gitu loh. Iya benar. Bener nggak? Iya. Masuk akal juga ya. Loh, sekarang Yesus dibaptis. Orang Islam dibaptis nggak? Kagak. Kata siapa? Mandi junub nggak? Emang itu baptis? Mandi junub itu sama baptisnya orang Yahudi ya, Yahudi bukan Kristen ya. Itu sama maknanya. Tapi orang Kristen baptisnya maknanya udah beda. Kalau Kristen baptisnya pernyataan iman. Kalau orang Yahudi baptis itu yang masuk ke dalam kolam itu sedang penyucian. Oh gitu. Nah, sama aja seperti orang Islam mandi junub. Gue baru belajar loh. Aku baru belajar tentang Kristen loh ini. Serius. Penting Baru nggak? tahu. Sekarang penting nggak? Penting juga sih. Jadi aku bisa. Nah, sekarang ketika ada anggota keluarga kita seperti Silvi, 3 anaknya masuk Kristen, mau ngelarang gimana, nggak ngelarang gimana. Tapi kalau lu nggak tahu ilmu ini, lah bagaimana lu mau ngomong sama anak-anak lu? Malah bisa-bisa anaknya malah ngajak Silvi masuk Kristen. Benar. Berarti aku beli Bible nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Beli nanti kan. Lu beli Bible nggak apa-apa. Mau baca nggak usah wudhu, nggak usah baca Bismillah, nggak usah baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Pokoknya baca aja Jangan ya. menganggap Baca. ini dianggap sebagai Aku suci takutnya gitu. nanti pas aku punya Bible aku udah Gini. murtad gitu. Enggak. Gini. Kan Dipinjam- serba salah kita. Pinjam Gini. anak kita untuk baca. Oh. Wah, Kan aku lagi gini. Mama itu apa, Ma? Apa bukan alhamdulillah. Nggak usah. Bisa orang Kristen. nggak usah gini aja. Puji Tuhan, Mama. Nah, gimana dong? Nggak apa-apa. Oh iya, kalau misalnya puji Tuhan, bukain. Siapa Ricci, sini mau nanya dong. Ini kok Yesus sujud ya? Kok Ricci nggak sujud? Coba begitu. Oh, nanti saya perang sama anak lagi. Enggak, kenapa mesti harus perang? Kan masih bisa ini. Cuma nego-nego. Nego-nego. Ricci, coba colong. Ini Yesus di sini kok puasa ya? Ricci kok nggak puasa? Bisa nggak? Bener, Beb. Bener nggak? Bisa Itu nggak? caranya, Beb. Hah? Bagus nih. Ricci, ini Yesus di sini dibilang tidak membatalkan hukum Taurat, sedangkan di hukum Taurat bunyi begini nih. Baca sendiri nih. Apa nih bacanya? Ini hukum Taurat nih. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Di situ kan tulisnya babi hutan. Oh. Yang ini, Terus nanti kalau si Ricci bilang babinya babi pink gimana? nih, boleh suruh baca ini. Mana? Ini yang mana ini? 7, ayat 7. 7? Oh ini. Dan lagi babi karena Ada nggak babi sesungguhnya- hutan? Iya, nggak ada. Ini babi doang. Kenapa bisa beda? Oh iya benar. Nah, itu yang makanya gue beli versi-versinya. Yang ini bilang babi hutan, ini bilang babi. Yang mana yang salah? Gitu. Ini sama-sama
Alkitab. Ini sama-sama LAI malah. Nih Lembaga Alkitab Indonesia. Ini juga Lembaga Alkitab Indonesia. Nih. Oh iya benar. Apa bedanya? Cuman beda tahun. Oh. Berarti Di ada, sini babi hutan, di sini babi. Diperbaharui terus ya. Ya. ada perubahan. Dengan seperti ini, orang yang sudah bisa pakai akal sehat, kok beda kitabnya, penerbitnya sama, ayatnya sama, tapi kok isinya beda? Iya. Bisa mulai mikir nggak? Iya benar. Benar juga ya. Kenapa aku nggak nyampe situ otaknya Ya kemarin? itulah namanya ilmu Kristologi. Jadi Aku tuh- ilmu kristologi kayak mempelajari kitabnya mereka dan mencari kelemahannya. Betul. Bukan mencari kelemahannya, kita mencari ada perubahan apa, karena apa? Di Quran surat Al-Baqarah 79 sudah dikatakan bahwa orang-orang Yahudi itu merubah-rubahkan kitabnya. Oh, iya. Ya kan? Pernah dengar. Mereka mengaku ini dari Allah dan mereka menjual dengan harga yang murah. Buktinya mana dirubah-rubah? Ini buktinya dirubah-rubah. Ini baru sebagian kecil sih. Ini kan juga termasuk dari kelemahannya mereka. Iya. Kenapa diubah-ubah? Iya, Al-Quran kan nggak dirubah-rubah. Kita mau membuktikan kebenaran Quran. Nah, dari mana Quran bisa ngomong ini dirubah-rubah? Mana buktinya? Ini buktinya. Gitu. Jadi dia bilang, salah Tapi- terbit, salah cacat. Tapi gini ya Sil ya, tapi gini. Orang yang sudah belajar ini dengan kacamata Islam, itu masih bisa mengatakan bahwa di dalam ini masih ada kebenaran. Ya, cuman kebenaran itu sudah bercampur dengan kebatilan. Gitu. Yang makanya tadi saya bilang masih ada kebenaran itu di dalam perjanjian lama ini konsep ketuhanannya masih tauhid. Yang ini ya, walaupun di dalam ada kontradiksi, tapi konsep ketuhanannya tauhid. Konsep keselamatannya kayak Islam. Mau baca? Mau, nanti aku baca pasti. Nah, sekarang aja. Penasaran soalnya. Sekarang aja. Sekarang baca. Ya, sekarang baca. Maksudnya supaya Silvi punya gambaran. Oh, di sini orang kalau mau selamat masuk surga juga harus begini. Judulnya apa nih? Bertobat. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Maksudnya apa ya? Mempersembahkan. Orang berkorban. Kan orang Yahudi punya tradisi. Kalau mereka punya dosa yang tidak disengaja, itu mereka mempersembahkan korban. Nah, ini ada ayat begini bunyinya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari Basuhlah apa? depan mata. Basuhlah apa? Wudu. Terus? Iya kan? Terus belajar berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam. Jam. Itu sama dengan amar ma'ruf nahi mungkar nggak? Iya. Sama. Terus? Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Kita kalau hari Jumat suruh bersedekah kepada siapa? Jumat berkah, anak yatim, janda-janda, iya benar. Terus? Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan sekalipun dosamu merah seperti kirmizi. Apa tuh kirmizi? Kirmizi itu apa ya? Apa ya Ricky? Aku lupa. Buah kirmizi. Oh, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, berarti orang Yahudi yang bertobat, dosanya mau merah seperti kirmizi atau kain kesumba bisa jadi putih seperti salju atau seperti bulu domba. Berarti kalau begini, kembali bersujud gitu. Berarti kalau begini perlu nggak ada Yesus yang harus mati di atas kayu salib buat tembus dosa? Kan nggak perlu berarti. Iya. Nah, orang Kristen percaya bahwa dosanya sudah ditebus oleh matinya Yesus di atas kayu salib. Mana bisa? Itu ajaran mereka begitu. Ini ayat Tapi itu ajarannya Paulus, bukan ajaran Yesus. ayat ini yang saya tangkap itu mana kayak ketika seorang memualaf syahadat itu langsung hapus dosa-dosanya. Iya. Ya, aku sama menangkapnya juga. di sini ya. Bisa juga Seperti begitu. kita Islam bersyahadat langsung dihapusin dosa-dosanya. Mau dosanya seperti kirmizi jadi putih seperti salju. Yang aku nangkep malah itu. Malah Ya. gitu ya. Hampir Bisa. sama ya. Tapi artinya ketika orang bertobat, dia tidak berbuat kejahatan lagi, dia belajar kebaikan, dia mengendalikan orang kejam. Dosanya mau merah seperti apa jadi putih, artinya diampuni. Diampuni. Berarti di dalam kitab ini, yang perjanjian lama, konsep keselamatannya hanya perlu bertobat. Oke? Sedangkan kitab yang 4 ini yang menceritakan tentang Yesus, Yesus juga bilang kalau lu nggak bertobat lu nggak masuk surga. Yesus yang ngomong.
Katanya nih ya, Yesus ngomong nih, tulisannya begini nih. Katanya ya, pemirsa, katanya. Nah, baca sendiri, ini katanya perkataan Yesus nih. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini katanya kata Yesus. Katanya kata Ya. Yesus. Jadi kalau Yesus ngomong kalau lu nggak bertobat, lu nggak masuk surga, sama nggak dengan Yesaya yang tadi? Iya. Sama. Nah, yang ngajarin Yesus mati di atas kayu salib buat nebus seseorang Kristen itu siapa? Bukan Yesus, Paulus. Paulus yang ngomong begini nih. Jadi kalau kita nggak tahu, kan nggak bisa ngomong. Cuman bisa, ya masing-masing aja gitu. Ini kata Paulus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ini Paulus bilang, Yesus yang mati di kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat, termasuk yang nggak boleh makan babi tadi kan. Tapi Yesus di sini ngomongnya begini. Oh, seru ini. Jadi kita harus bisa bandingin yang mana perkataan Yesus, yang mana perkataan Paulus. Ini perkataan Yesus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Kalau Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, berarti Yesus makan babi nggak? Iya bener. Iya kan? Ini gimana? Gue baru belajar Kristen loh ini beberapa. Cie. Bukan ya belajar kan? Kristen, belajar Kristologi. Iya, belajar Kristen. Kalau kita bisa punya perspektif yang berbeda dengan kitab ini dibandingkan dengan orang Kristen, kan kita bisa beradu argumen. Oh, nanti kalau saya belajar ini nanti Donditan, terus nanti dia ada sebelah lagi Silpiatan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tambah banyak nih. Nggak apa-apa. Ya siapa tahu kan? Siapa tahu orang nonton. Tambah banyak hater gue. Sekarang lo mau di hater sama manusia atau sama Allah? Enggak. Nah, Iya benar-benar. iya kan? Jadi ketika kita menyiarkan kebenaran, jangan takut. Iya dong. Kenapa takut? Oke. Merdeka. Cia Allahu Akbar. Belum, nanti kalau udah terbit baru. Orang mau Allahu Akbar ini merdeka. Saking kita lawan Belanda kali ya. Gitu maksudnya ya. Iya, benar. Kalau kita belajar kitab mereka, itu masih bisa buat diajak ngomong sama mereka. Iya. Tapi kalau tadi Silvi nggak tahu apa-apa, anaknya ngomong, ya udah mah ikut Kristen aja, ikut gereja aja. Lo kan bingung jawabnya. Nah, gitu. Aku cuman bilang, enggak nak, aku bilang. Soalnya mama itu hanya menyembah yang menciptakan mama, bukan yang diciptakan. aku Oke, bilang. itu betul. Ya, tapi itu kan dari akidah Islam. Tapi kalau kita bisa memberitakan atau bisa membuktikan apa yang sama dengan Islam di kitab mereka sendiri, Ya. mikir nggak mereka? Karena kan mereka percaya kitab ini. Yang Kalau mereka kamu- percaya kan ini. Betul. Sedangkan di dalam kitab ini masih ada kesamaan dengan Islam, masih ada kesamaan dengan Quran. Berarti Tetapi tidak dilakukan gitu. Berarti kalau misalnya aku mempelajari ini juga nggak masalah ya? Nggak apa-apa. Serius aku mau pelajari. Serius, nggak apa-apa. Serius aku pengen tahu, karena aku penasaran dari tadi aku pengen baca, tapi kita lagi podcast nih. Ya nggak apa-apa. Udah penasaran aku mau baca semuanya ini. Nanti kita bikin short ya, video short pendek-pendek. Yang mana yang tadi lu baca, itu bisa jadi bahan pemikiran orang lain. Oke. Buat orang Islam yang nonton nih, ketika tadi Silvi baca, orang Islam yang nonton, itu bisa akidahnya tambah kuat loh. Betul. Tapi Aku kalau aja tadi langsung zek. Iya. Jadi Tapi ketika ada ada pemikiran orang- ya. Berarti agama yang saya pelajari sebenarnya udah bener. benar gitu. Tapi ketika ada orang Islam, orang Kristen yang nonton, goyah. mikir nggak? Goyah dia. Agak goyang dikit gitu. Setiap ada orang Kristen yang datang ke sini, Sil. Ketika mereka bertanya tentang kebenaran itu, bahkan mereka bilang mau tanya Islam, yang saya bukain Bible dulu, Sil. Baca sendiri. Bukan Al-Quran. Bukan, tar dulu. Nggak masuk, Quran itu nggak nanti aja. Mereka kan belum percaya Quran. Nggak masuk. Yang mereka percaya kan ini. Saya suruh mereka baca Bible sendiri. Setelah baca, mereka baru bisa mikir, oh iya ya, kok sama Islam ya? Begitu. Tapi
Gimana? Tapi ketika gue juga bisa bedain, nih yang ajaran Yesus sampai di sini, ini yang ajaran Paulus, ini yang kalian ikutin selama ini yang ini. Yang di Kristen ini yang ini. Yang Paulus, yang ajaran Paulus, yang Yesus ajarin malah kalian nggak ikutin. Sama di perjanjian lama setebel ini nih, ini semua dianggap udah batal. Jadi nggak diikutin. Jadi kalau bilang babi haram, mereka tetap makan babi karena Paulus bilang semua makanan halal. Jadi sebenarnya bisa disimpulkan Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi Kristen itu pengikut Paulus, penyembah Yesus. Ya. Berarti pada intinya Pusing nggak tuh? Kalau pelan-pelan udah masuk ke dalam otak kita dan kita memahami konteks di dalam satu kitab ini, gampang ngomong sama orang Kristen. gampang. Serius. Memang. Berarti kalau misalnya sekarang gini, kan yang mau saya pertanyakan dulu kan pertama, oke, nggak masalah kan kalau aku antar anakku ke gereja, oke? Nanti dari situ kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari aku juga harus sudah mempelajari ini untuk menjawabnya ya. Beli aja Bible. Iya nanti aku langsung check out beneran. Cici, check out. Serius? Aku mau sekarang di check out. Nanti tinggal pamer sama di Cici nih, Mama udah beli Bible nih. Nanti, Mama, puji Tuhan, masuk Kristen. Gitu. Ayo baca bareng gitu. Baca bareng, lu bukain ayatnya suruh dia baca. Ini kenapa Yesus di sini sujud, kenapa Ricci nggak sujud? Di sini Yesus nggak makan babi, kenapa Ricci makan babi? Misalnya. Di sini Yesus puasa, kenapa Ricci nggak puasa? Iya, benar. Tapi aku harus baca dulu semua. Nanti ayat-ayatnya gua kasih, tenang aja. Ya, kita kontak-kontak. Iya, tenang aja. Nah, karena aku Benar sih. benar-benar berharap anakku bisa aku tarik lagi gitu loh kok. Aku nggak tahu Berharap boleh, tapi jangan mentargetkan ya. nggak maksa. Pokoknya aku tuh sekarang gini. Aku kemarin udah ngomong sama suamiku. Suamiku bilang, udah nggak apa-apa, antar aja. Terus aku kemarin Koko ya, kapan kita aku dibaptis ya? Kemarin sempat tanya lagi. Jujur aku tuh kayak mengantarkan anakku untuk tidak kembali gitu loh kok. Iya, paham. Gitu, makanya aku tuh kemarin tuh bentar ya nak, mama masih sibuk, aku bilang mama masih sibuk. Dia tuh udah tanya, makanya aku tuh bingung juga jawabnya gitu loh. Kalau misalnya Koko nih jadi bapaknya, kapan saya dibaptis, Koko jawab apa? Lah, terserah dia mau baptis mana. Oh gitu. Dia udah dapat belum gitu. Oh ya udah, kamu udah dapat tempat belum? Iya. Ntar kalau beneran dicari sama dia gimana? Ya sudah silakan. Kalau misalnya memang dia sudah menetapkan untuk dibaptis gitu. Oh gitu. Iya. Antar lagi. Kalau nganternya nih gimana ya? Tapi gini. Sebagai orang tua yang ingin menunjukkan toleransi terhadap anak sendiri, antar aja. Ya udah. Tapi nggak usah ikut masuk gereja. Enggak, aku sih biasa nunggu di luar. Kemarin tuh sempat, pokoknya waktu itu sempat ada, ya mau masuk, nggak apa-apa kok masuk katanya. Bahkan Nggak aku apa-apa. tuh dikasih kue tuh yang kecil-kecil gede-gede gini. Tapi gantian ya, gitu dong. Kalau mama nganterin Ricci ke gereja, sekali-sekali Ricci juga nganterin mama ke masjid ya. Boleh dong. Gantian, kan toleransi ya. Gitu. Seru juga ya. Bener. Iya dong. Gitu dong. Wah, tambah nanti dirujak lagi nanti. Dirujak. Kalau dirujak. Loh. Rumahnya ada mekanik nih. Selama kita mengetahui kitab mereka, akidah mereka, sejarah mereka, gampang diskusi sama mereka. Gitu ya. Pendeta aja malah kabur diskusi sama gue di sini. Tapi memang sih. Kayak Bener. kemarin. Kok bisa tepat gitu loh. Kemarin baru aja minggu kemarin ikut kajiannya Ustadz Nababan itu. Yang ngomongnya begitu, kita harus mempelajari, cari tahu ini gitu loh. Karena kita kalau mau Islamkan seseorang, kita harus tunjukkan kitabnya dulu gitu. Karena dia percaya itu kitab dia, bukan Al-Quran. Kita kalau paksa ngotot pakai Al-Quran untuk itu nggak mungkin masuk. Percuma. Adanya malah bentrok nanti. Iya. Ketika kita bisa menunjukkan kesamaan yang di sini dengan Quran, nanti lama-lama mereka baru mikir. Betul. Ini kitab Bible. Karena kita maksain kamu harus ini ikut Al-Quran. Langsung cari Bible. Langsung cari Bible. Ini kitab Bible, kitab Kristen terjemahan baru berarti aku belinya ya. Iya. Langsung gua beli, guys. Cie. Warnanya kan kenapa ada warna-warna nih? Oh, bebas ya? Ada, yang pink juga ada. Covernya bagus. Udah merah. Oh, merah. Ini gua beli ya, guys ya. Cie. Insya Allah saya Nah, pelajari. inilah pentingnya ilmu kristologi. Ya.
Bukan berarti kita belajar kristologi kita mau jadi Kristen, bukan. Iya, betul. Ya. Mereka orang Kristen di sekolah tinggi mereka, Wagwan, juga belajar Islamologi. Oh. Buat apa? Buat apa? Buat memurtadkan orang Islam ke agama mereka. Gitu. Sebaliknya lah ya. Nah kalau kita belajar kristologi untuk membentengi orang Islam dari pemurtadan itu. Gitu. Kalau ada yang masuk Islam gara-gara kristologi, alhamdulillah itu bonus gitu. Nih, udah gue bayar nih. Iya. Beneran udah gue beli nih. Tuh. Mana? Oh iya benar. Oh, benar. Coba versi apa tadi? Kitab Kristen terjemahan baru. Bener nggak? Benar. Bener ya? Oh ini TB2. Harusnya Ini, TB berapa? TB2. TB2 TB2 tuh yang ini. Ya bisa aja, bisa Bisa aja ya? Bisa. Nggak apa-apa ya? Kalau gue pakai dua-duanya, TB1 pakai, TB2 pakai. Justru dari TB1 ke TB2 gue bisa tunjukin perbedaannya. Beli juga yang TB1 sih. TB1 ya, gue beli lagi nih. Ya, Setelah lu beli yang lama. TB1. Beda lagi TB1 TB2-nya. Isinya sama, tapi terjemahannya sudah banyak yang direvisi. Oh, direvisi lagi, oke. Di sini TB1. babi, di sini babi hutan, di sini babi. Di sini ada raja umur 42 tahun, di sini jadi 22 tahun. Oh, ini TB1 nih. Nah, TB1 beli. Nanti gua ajarin cara bacanya. Oke, siap. Semangat lagi dia. Alhamdulillah. Tapi sebaiknya yang belajar tuh dia sebenarnya. Nggak, gue juga mau belajar gue. Ya tapi cara lu ngadepin anak itu jangan seperti sekarang. Nah, Harus. tenang. Udah banyak berubah kok dia. Udah banyak berubah. Alhamdulillah. Aku tuh dulu tuh nggak ngajari kayak ibu tiri kok, enggak. Aku tuh lebih tegasnya itu di kayak misalnya mereka tidurnya itu sembarangan, saya jam tidurnya itu aja, bukan kayak ibu yang galak semuanya enggak gitu. Kalau aku tuh seorang ibu yang tegas gitu loh. Mau nggak di lu mata. gua kenalin? Apa? Mau nggak gua kenalin? Sama? Suami istri, cokin juga. Ya, satu keluarga ini juga yang pertama masuk Islam tuh istrinya. Oke. Habis itu anak-anaknya. Suaminya? Suaminya paling akhir. Jadi mereka pertamanya agama apa? Katolik. Oh, awalnya semuanya. Semuanya Katolik. Semuanya Katolik. Ketika istrinya sudah masuk Islam, diem-diem sampai dia nyimpen buku apa di atas lemari itu diumpetin sama lakinya, ketahuan sama lakinya diumpetin bukunya. Terakhir sampai akhirnya anak-anaknya juga ikut ibunya masuk Islam, baru terakhir bapaknya. Mau dikenalin? Mau ya? Terus gua kenalin ya. Namanya Ci Alia. Oh, boleh. Rumahnya di Cengkareng, nggak jauh mah dari Pit lah. Gak apa-apa, nanti nongki-nongki kita. Main-main aja, ngobrol-ngobrol aja, bagi-bagi pengalaman, Bagi-bagi pengalaman, siapa tahu sih, nanti sih. bagaimana ngadepin anak dan sebagainya. Benar-benar. Ya? Karena sekarang yang aku hadapi sih, jujur tinggal anak sih. Ya. Tinggal anak ini gimana caranya aku tanpa menyakiti mereka Ya, gitu kan. benar. Karena anak-anakku juga kayak yang dia punya harapan kita pindah ke agamanya dia. Artinya itu artinya apa? Itu indikasi bahwa mereka sudah tertanam doktrin. Karena di kitab mereka memang ada kata-kata begini. Nih, gue tunjukin nih. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dianggapnya ini perkataan Yesus. Padahal ini adalah ayat sisipan gereja Romawi di abad kedua. Dulunya itu. Jadi makanya tadi gue bilang di semuanya ini masih ada kebenaran, tapi juga campur dengan kebatilan. Makanya gue sampai kumpul-kumpulin buku begini. Ini yang membuktikan ini ayat sisipan. Nanti ada yang membuktikan ini ayat tambahan, ini ayat pinjaman. Gitu. Karena anakku ya gitu ngomongnya, kok nggak mama aja yang masuk Kristen aja katanya. Loh kenapa? Kalau gitu sekali-sekali tanya sama Ricci. Ricci, bisa nggak tunjukin kenapa kok ada ayat nggak Yesus ngaku Tuhan gitu. Oh, iya. Kalau Yesus bilang akulah Tuhan sembahlah aku gitu. Mama mau masuk Kristen. Gituin. Coba. Kamu mau gituin anakmu? Kalau dia tanya lagi, kalau dia tanya lagi, baru bilang begitu, tanya begitu. Ada nggak Yesus ngajarin agama Kristen? Nggak ada. Nggak ada sih, aku pernah itu. Memang nggak ada. Kristen bukan ajaran Yesus, Kristen ajaran Paulus. Yesus satu kata pun nggak pernah nyebut kata Kristen. Dan Yesus nggak pernah ngajarin Trinitas. Nah, ini terakhir nih ya, nih gua kasih lihat nih. Takutnya udah bosan nih, udah lama nih. Enggak, justru malah seru
gua jadi tahu. Sekarang ini ada kitabnya Katolik nih. Katolik. Bacanya apa nih? Tidak untuk diperdagangkan. Nah, berarti kita nggak bisa beli ini. Kok dapat dari mana? Ada deh. Karena hanya lagi. Pasti kan nanti netizen kan daripada gua kan mau Beli di mana gini? Ada. Dapatnya dari mana nih? Ya, kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap 2009. Siapa nih? Dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi dong. Resmi. Nah, ini kitabnya Protestan. Waduh. Protestan. Ini Katolik. Ini 66 surat. Ini 73 surat. Kita nggak usah bahas itulah. Tapi yang jelas, yang 66 ini juga sama dengan 66 di sini. Sama isinya. Nah, Lebihnya itu 7 kitab namanya Deuterokanonika. Orang Protestan nolak tuh yang 7. Gua nggak mau pakai ini, gitu. Ya, mereka bilang itu bukan firman Tuhan. Gitu. Ini akan gua tunjukkan sebuah ayat, ya, yang dianggap sebagai bukti bahwa di dalam kitabnya orang Kristen ngajarin Trinitas. Pernah dengar Trinitas? Pernah sih, pernah. Tahu kan? Nah, tanya dia lah. Dia kan pernah di Kristen 2 tahun nih. Yang sebelum doa itu loh, Bapa, Putra, dan Kudus itu. Nah, ada Bapa, ada Putra, dan ada Kudus. Ini bukan 3 Tuhan, kata orang Kristen. Ini 1 Tuhan, tapi 3 pribadi. Ya, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi 3-nya Tuhan. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak lo? Pusing juga kalau begini. Untung pusing. Nah, satu-satunya ayat di dalam kitab orang Kristen dan Katolik yang dianggap mengajarkan konsep Trinitas tadi, itu ayat ini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya 1. Ini konsep Trinitas. Oke. Tapi kalau di sini isinya cuma ayat, nggak ada catatan kakinya kan? Kalau ini ada ayat, ada catatan kaki. Ini ayat nih, ini catatan kaki. Ini ayat, ini catatan kaki. Tafsir gitulah. Tafsirnya. Ya. Kalau di Al-Quran hadisnya mungkin ya? Bukan, kalau di Quran mungkin asbabun nuzulnya. Ini ayat, ini tafsirnya. Ya. Sekarang ayat yang ini tadi barusan lu baca, sama nggak sama ini? Yang ini yang gue garis bawah nih. Sama nggak dengan itu? Sebab ada 3, sama yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Sama kan? Dan ketiganya adalah 1. Sama kan? Sama. Ini ada catatannya, yang ini nggak ada catatannya. Ya, sekarang lu baca catatannya. Dalam nih. Nggak, udah ini aja terakhir nih. Ini baca nih, ini yang ini baca. Di dalam sorga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani dan paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemah Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini tidak asli, pasti tidak asli. Coba diulang, karenanya? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Palsu dong. Nah, lo yang ngomong kan? Logikanya begitu. Sorry ya itu. Itu kan logikanya kan? Nah, kalau kita sudah punya dokumen seperti ini yang resmi, ada yang bilang bahwa ayat ini tidak asli, pakai pasti lagi, pasti tidak asli. Terus kita bisa tunjukin ke orang Kristen, silakan jawab. Berarti Trinitas mereka berasal dari sesuatu yang tidak asli. Gimana? Tuh? Ayo, ini kan tadi dibilang kiranya sebuah catatan di pinggir halaman, kemudian disisipkan. Jadi catatan di pinggir halaman itu kan pemikiran orang. Benar. Dijadikan ayat gitu atau naik pangkat jadi ayat gitu. Berarti konsep Trinitasnya berasal dari pemikiran agama. Tidak asli, pakai pasti lagi. Pasti. Iya beneran ada. Berarti kalau pasti tidak asli kan pasti palsu. Palsu. Bener kan, berarti bukan kata gua, tapi pemikirannya memang seperti itu. Nah, kalau iya. baca ini. Sekarang ini bukan buat jemaat kitabnya. Ini buat calon pastor. Yang jemaat pegang ini.
Kalau kita bisa pakai ini buat debat sama pendeta, puyeng nggak pendeta baca itu? Puyeng mah, gua aja puyeng. Gue pernah debat sama pendeta. Masa? Gue pegang ini. Pak Pendeta, 1 Yohanes 5 ayat 7 itu firman Tuhan bukan? Gue pegang ini, dia tahu ini kitab apa isinya. Dia nggak berani bilang firman Tuhan, karena di sini ada bilang tidak asli. Dia bilang bukan. Dia bilang bukan. Terus gue tanya lagi, kalau gitu yang Bapak Pendeta pegang kitab ini kitab suci bukan? Nah kan gue pegang ini. Kalau dia bilang itu firman Tuhan, gue tinggal buka, gue suruh kameramen zoom. Malah lebih parah, yang baca kan banyak orang. Ketika gue tanya ini kitab suci bukan? Dia bilang bukan. Yang nonton tepuk tangan. Pendeta berani ngaku ini bukan kitab suci. Nah gitu maksud gue. Benar. Itu adalah ilmu kristologi. Sebetulnya pendetanya gak bilang ini kan kitabnya Katolik. Oke, tapi 66 surat yang ada di sini itu sama dengan 66 surat di sini. Kan tadi udah baca sendiri. Di sini sama di sini kan sama bunyinya. Sama. Karena dulu ketika Protestan timbul, mereka menolak yang 7 dari sini. Jadi yang 66-nya sama dengan ini. Berarti harus ada kisah kenapa bisa pecah gitu. Iya, kenapa pecah? Karena yang mendirikan Katolik agama ada Protestan gitu iya. kan. Karena yang mendirikan agama Protestan dulu memprotes ritualnya orang Katolik. Orang di Katolik, patungnya. satu patung, kedua masalah pengakuan dosa. Orang punya dosa, dia tinggal masuk ke dalam bilik, ngaku dosa sama pastornya, katanya dosa diampunin, dapat sertifikat pengampunan dosa. Sertifikatnya bisa digadein lagi. Serius? Serius. Sertifikat bisa gadain. Loh, kalau sekarang lu keluar sertifikat, lu bayar nggak? Si Gogo. Lah, kalau lu Iya. Ngerti gua. gitu kira-kira. Nah, ini protes, gitu. Ini protes. Masalah pengakuan dosa tuh antara manusia dengan Tuhan. Bukan manusia dengan gereja atau dengan pastornya gitu. Ini bikin gereja sendiri namanya Protestan, namanya aja Protestan gitu. Ya, tapi kitabnya mereka yang 66 ini sama dengan 66 di sini. Iya, tadi sama sih ya. Tadi udah dibaca kan gitu. Penting kan? Luar biasa. Berarti penting kan? Gitu. Dalam. Ini belum dalam ini. Belum dalam. Bagi gue yang baru belajar sebentar tentang Iya. apa? Kristen, Iya, kristologi. Itu aja udah. Nah, ini yang TB2 nih, ini TB2 nih. Yang tadi lu pesan ini TB2 ya kan? Gua tunjukin bedanya. Edisi 2 ya. Gua tunjukin Lebih bedanya. baru mana? Lebih baru yang pertama, kedua? Ini yang kedua. Yang baruan ini. Tadi yang pertama kan lu udah baca begini kan? Udah. Buset, Bok. Ini lengkap banget. Enggak nih, lihat nih. Bandingin ayat ini sama ayat ini. Babi juga najis. Yang ini apa? Demikian juga babi hutan karena memang yang ini? Babi. Iya, ini babi aja nggak ada hutannya. Nah, babi hutan haram, ini babi najis. Sama apa beda? Benar. Beda kan maksudnya kan? Ini baru satu ayat nih. Jadi pengertian kita ketika ini aku ya sebagai muslim ya, sebagai muslim nih, ya kan? Ini aku disodorin begini nih. Ini pengertian ini aja sebetulnya udah beda. Artinya. Jadi bingung aku, Beb. Beda. Gitu. Sedangkan aku pernah baca Al-Quran yang terjemahan bahasa Inggris, itu sama. Iya, sama. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah muslim. Alhamdulillah ya Allah. Nah, tapi kalau kita muslim yang akidahnya sudah kuat, terus kita belajar ini, berbicara dengan orang Kristen, apalagi anak nih dalam hal ini. Iya, makanya itu. Penting ini. Benar. Sudah aku beli. Cie. Sudah aku beli. 2 lagi aku beli itu, ya kan? Ya. Enggak, aku pengen nanti cocok logi sih, kayak ayat 1, kan pakai ayat tuh, ayat 1, nanti ayat 1 di yang terjemahan 1 apa, yang di terjemahan 2 apa. Nanti kita kalau aku ada yang nggak ngerti kok, ini kok kayak gini kok, ini maksudnya apa? Nanti kita kontak-kontakan. Wah, gua juga belajar, jangan mamanya aja, ntar mamanya galak sama anaknya, anaknya takut ntar. Iya, aku baik kok. Ini kan don't judge. Cover. Don't judge by cover. Iya kan? Kadang yang terlihat, justru kalau yang kelihatannya galak, aslinya tuh baik. Lembut ya. Lembut. Yang kelihatannya lembut? Ya begitu. Ya lembut tambah lembut ya, kayak kapas. Iya.
Deh, gitu cukup. Siap. Nah, sekarang boleh dong titip pesan dong. Ini kan sebagai keluarga, suami istri, tapi anaknya murtad. Nah, ya kan? Boleh titip pesan nggak buat yang nonton channel ini? Titip pesannya apa atau mau ya? kasih pesan apa gitu? Kalau dari aku sendiri sih ya, ini sebetulnya bukan titip pesan, ya curhat lagi sih. Curhat. Karena nggak ada pesan AA yang harus dipesankan ya kan. Malah perlu dikasih pesan ya ini. Malah tolonglah netizennya bantu saya kuatkan, bukan malah Ya. julid-julid lu ya. Jadi kalau dari aku sih, kalau aku sampai sekarang ini ya, kalian aku jujur ya, aku sangat respect sama agama apapun ya. Ini ending nih ya, dari hatiku yang paling dalam, aku tetap respect sama agama apapun. Karena jujur kok teman-temanku juga banyak yang nonis ya. Dan aku tuh tidak pernah mau, oh kamu gini, kamu gitu, aku nggak pernah, itu nggak boleh. Cuman kan ini pasalnya di keluarga aku ya, yang aku adalah seorang ibu yang mencoba untuk bagaimana aku meminta ke Allah sih, aku bukan meminta ke netizen ya. Jadi aku meminta ke Allah agar Allah mau menjadikan satu rumah kami pondasinya itu di iman yang sama, ya kan? Aku masih berharap. Tapi jikalaupun ternyata garis takdirnya tidak seperti itu, mungkin dari akunya belajar mengikhlaskan. Tapi tetap aku akan terus mendoakan sampai aku berhenti bernafas lah, ibaratnya. Aku tetap akan berusaha meminta ke Allah, karena Allah lah satu-satunya yang bisa kita mintai, bisa kita apapun itu, ya kan? Aku bakalan tetap minta ke Allah gitu kan. Cuman kalau misalnya netizen bilang aku ibu yang jahat, itu kan katanya aku ibu yang jahat kan? Iya. Katanya, kenapa sih lu malah paksa? Mereka masih kekeh aku yang paksa anak gitu loh. Padahal anak aku sama anakku aja baik-baik kok, yang saling sayang, anakku suapin aku gitu. Cuman memang kan kita tidak bisa semuanya kita publish di media kan. Aku sama anakku tidak ada pernah musuh-musuhan masalah agama, justru netizen ini kan yang kayak gitu. Cuman kalau misalnya aku tuh minta doanya, gimana sih biar netizen ini kalau misalnya ada sebuah komenan itu ya kontenan itu lebih bijak lah, gitu, lebih bijak, jangan langsung nyerang mamanya, tolol lah katanya. Don't judge by the cover. Enggak, mamanya tolol katanya, anaknya. Iya, makanya anaknya ngapain dimasukin ke sekolah Kristen katanya. Padahal kan mereka nggak tahu alur yang tadi gitu loh, kenapa dia bisa masuk Kristen. Kenapa dia bisa sekolah di Kristen? Bahkan nanti kita rencana ya Beb ya, kalau sampai kita jadi pindah negara, pindah kota. Mau mana, Kamerun? Mau ke Konoha bagian barat. Konoha bagian barat. Insya Allah gitu kan. Kita memang ada rencana ya Beb ya, kayak pindah kota. Kita mau coba masukin anak kita ke sekolah yang ada agama Islamnya gitu. Kita mau mencoba jadi nggak ke Kristen terus gitu. Kita mau coba gimana caranya pun seorang ibu tetap berharap tapi tanpa memaksa, itu aja sih. Yang jelas gini ya, setiap yang sudah terjadi kan kita bisa jadikan bahan evaluasi. Betul. Kan kita juga harus memikirkan kenapa ini bisa terjadi, apa hikmahnya. Betul. Jadi ketika sudah terjadi ya sudah, nasi sudah jadi bubur. Sekarang tinggal kita evaluasi nih, ke depannya bagaimana kan gitu. Jadi bisa menjadi pelajaran buat kita, juga bisa menjadi pelajaran buat orang lain. Kan begitu. Nah yang jelas, kalau keluarga, saudara yang masih hidup, kita boleh doain. Betul. Tapi kalau sudah berpulang, kita nggak boleh doain. Kalau mereka dalam keadaan beda keyakinan. Ya. Oh iya, kapan hari juga aku sempat tanya kok ke dia, waktu dia mau masuk Islam, ya kan? Kan aku bilang, kamu serius? Yang di dalam mobil itu loh, kamu serius? Kamu mau masuk Islam? Soalnya gini loh, kalau sampai kamu bener-bener meniatkan diri kamu masuk Islam, bahkan kamu tidak boleh menyentuh hio lagi, aku bilang. Hio kan? Terus bahkan kamu nggak bisa sembayangi mamamu, papamu gitu loh. Ya kan? Betul kan? Gak bisa loh, gimana? Kamu pikirin lagi, aku bilang. Dan dia bilang, selama mamanya masih hidup, Wangguan bisa doain mamanya. Tapi kalau mamanya meninggal bukan dalam keadaan Islam, kita nggak boleh doain. Oh, walaupun dalam doa sholat gitu nggak boleh? Nggak boleh. Iya. Saya baru tahu kalau ini saya baru tahu loh. Selama ini saya masih doain almarhum bapak saya.
Bapaknya meninggal dalam keadaan Islam Oh, kan? lucu. Jangan sebut almarhum. Sebutnya Almarhum itu untuk Islam tahu. sebutnya mendiang aja. Mendiang. Nah, gitu. Nah ini kan ilmu nih, jadi tahu saya. Dia kan masih belajar. Iya, ya. Nggak apa-apa, kita semua juga masih belajar. Ya, kita semakin belajar, semakin tahu, kan kita mudah-mudahan semakin baik. Ya. Oke, thank you. Waduh, Silvi, Ko Agwan, terima kasih banyak. Sama-sama. Jauh-jauh datang dari PIK ke, waduh ya jauh. Sama-sama. Terima kasih juga buat para pemirsa ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan obrolan saya dengan Ko Agwan, Silvi ini bisa membawa inspirasi, membawa manfaat. Juga bisa membawa apa namanya koreksi lah, introspeksi lah gitu ya soal keluarga kita dan kerabat kita ya dan saudara-saudara kita. Oke. Buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami bisa dipersilahkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening sacap-sacap sape-sape. Sampai-sampai. Tahu dong? Oh berapa ya? Nomor berapa? 30, 300. Nah, kalau sacap-sacap sape-sape pasti pada tahu ya. Bank Muamalat atas nama Yayasan Karena Mualaf Indonesia. Bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007 ya. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik kalau gitu kita pamit undur diri. Kita ketemu lagi di konten-konten yang lebih seru lagi. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kamsya ya. Terima kasih kok. Alhamdulillah. Nggak berasa 1,5 jam lebih Harik ya? Masa? Serius tuh. 47. Tuh. Tadi gue stopwatch-nya tuh sudah telat berapa menit?